Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Anissa Martina SSI MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Biostatistika. Di sini kami kelompok 7 akan mempresentasikan tentang pengaruh riwayat berat bayi lahir rendah terhadap kejadian kejang demam pada balita dengan metode Fisher dan case control. Di sini kami mempresentasikan untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah biostatistika. Tetapi sebelum kami mulai terlebih dahulu, kita tilawah terlebih dahulu Quran Surat Al-Lahab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabat yada abi lahabi wa tab. Ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naron zata lahab. Wa mra'atuhu hammalatal hatab. Fi zidiha hablum mim masad. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah pembacaan tilawah telah selesai. Selanjutnya kami akan mulai mempresentasikan materinya. Tetapi sebelum itu, kami perkenalkan anggota kelompok 7 terlebih dahulu. Dengan saya sendiri, Nadira Nur Syafira dengan NIM 12170100050. Lalu ada Neni Apriliani dengan NIM 12170100053. Dan ada Nabila Ridho Fatona dengan NIM 12170100049. Kita mulai ke pendahuluan terlebih dahulu. Di sini, biostatistika adalah cabang ilmu yang berperan penting dalam menganalisis dan memahami data kesehatan. Melalui pendekatan statistik, biostatistika ini dapat membantu mengidentifikasi hubungan antara faktor resiko dan kejadian kesehatan tertentu, serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data dalam dunia medis dan kesehatan masyarakat. Proyek ini berfokus pada analisis hubungan antara berat badan lahir rendah atau kita singkat BBLR dan kejadian kejang demam pada balita. Penelitian ini menggunakan desain case control study dengan metode analisis data yang melibatkan perhitungan odds ratio dan pengujian signifikansi statistik menggunakan Fisher exact test. Untuk metode dan desain yang kami gunakan di sini, metodenya itu ada Fisher exact, di mana penelitian dengan ukuran sampel kecil sangat disarankan untuk menggunakan uji Fisher karena lebih akurat dalam kondisi tersebut. Tujuan dari uji Fisher ini adalah untuk menemukan tingkat signifikansi tepat yang terkait dengan tabel yang diamati. Ide utamanya adalah menghitung semua kemungkinan hasil yang konsisten dengan serangkaian total marginal tertentu dan menjumlahkan probabilitas tabel-tabel yang lebih ekstrim daripada tabel yang diamati. Mungkin ini untuk Fisher exact tuh hampir mirip seperti uji chi-square, hanya saja yang membedakannya itu adalah jika uji chi-square itu digunakan untuk sampel yang berjumlah besar, tetapi untuk sampel yang berukuran kecil itu sangat disarankan untuk memakai Fisher exact agar hasil yang dihasilkannya juga itu sama dan atau sesuai seperti itu. Di sini ada probabilitas dari tabel yang diamati. Itu bisa dilihat untuk rumusnya sendiri ada PR atau probabilitas ABCD dengan A tambah B, lalu seterusnya seperti itu. Selanjutnya, di sini untuk Fisher exact itu hipotesis statistiknya ada dua. Yang pertama H0 atau hipotesis 0, di mana tidak ada hubungan antara variabel independen dan dependen. Lalu yang selanjutnya itu ada H1 atau hipotesis alternatif. Itu ya artinya adalah ada hubungan antara kedua variabel tersebut. Lalu untuk perhitungan p-value-nya, ini hasil perhitungan p-value dibandingkan dengan tingkat signifikansi, misalnya itu alfanya 0,05. Jika p-value kurang dari sama dengan alfa, maka H0 ditolak, yang artinya tidak ada hubungan antara variabel independen dan dependen. Selanjutnya di sini ada desain case control study, di mana kita tuh menggunakan metode yang tadi Fisher exact dan untuk desainnya itu
menggunakan case control study. Jadi ini nih metode ini tuh mengidentifikasi faktor resiko atau penyebab suatu penyakit atau kondisi tertentu. Metode ini melibatkan dua desain dasar, yaitu retrospektif dan prospektif. Studi retrospektif adalah mengumpulkan data masa lalu dari kasus terpilih atau individu yang terkena penyakit, dan kontrol atau individu yang tidak terkena penyakit. Di sini ada untuk desain case control study itu ada rumusnya, yaitu relative risk atau resiko relatif, seperti yang tertera di layar. Selanjutnya untuk data, di sini kami mengambil data dari jurnal yang berjudul Study Case atau Study Case Control pada balita dengan riwayat berat bayi lahir rendah atau BBLR terhadap kejadian kejang demam di RSUD Provinsi NTB pada tahun 2024. Data rekam medis ini dikumpulkan sebanyak 97 sampel yang awalnya gitu ya, dan sebanyak 84 sampel kemudian dipilih lalu dengan proses screening maka diambillah sampel sebanyak 80 itu setelah melewati proses screening tadi. Nah, di bawah ini merupakan tabel distribusi hubungan antara riwayat berat bayi lahir rendah atau BBLR dengan kejadian kejang demam pada balita di RSUD Provinsi NTB. Di sini ada untuk datanya, ada di atas itu adalah kejang demam menjadi case-nya, terus tidak kejang demam menjadi kontrolnya, dan variabelnya itu ada BBLR atau yang tadi berat bayi lahir rendah dan tidak BBLR. Jadi di sini ada BBLR yang kejang demam itu ada sebanyak 3, lalu tidak BBLR yang kejang demam ada 37. Di sini bacanya seperti itu ya. Ini, ini, ini. Nah, jika BBLR yang tidak kejang demam itu ada 7, lalu yang tidak BBLR dan tidak kejang demam itu ada 33, sehingga totalnya menjadi 80 sampel. Selanjutnya hasil dan pembahasan akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya di sini kita akan menggunakan metode Fisher terlebih dahulu. Di sini kita menggunakan Python untuk mencoba menghitungnya. Di sini ada sintak dengan Python-nya. Kita akan menghasilkan hasil selanjutnya. Dengan sintak tersebut akan menghasilkan output sebagai berikut, di mana tabel kontingensi untuk kejang demam dan tidak kejang demam akan ditampilkan, dan hasil Fisher exact test-nya akan menghasilkan odds ratio dan nilai p-value. Nah, berdasarkan output tersebut dapat diinterpretasikan hasilnya, yaitu di mana untuk tabel kontingensi ini menunjukkan jumlah kasus kejang demam dalam dua kelompok, yaitu dengan BBLR dan tanpa BBLR. Dari tabel terlihat bahwa pada kelompok dengan BBLR terdapat 3 kasus kejang demam dan 7 kasus tanpa kejang demam. Sedangkan pada kelompok tanpa BBLR terdapat 37 kasus kejang demam dan 33 kasus tanpa kejang demam. Selanjutnya, berdasarkan output yang sebelumnya, untuk hasil Fisher exact test-nya, yaitu odds ratio atau OR-nya itu senilai 0,3822, di mana odds ratio ini menunjukkan kekuatan hubungan antara dua kondisi, di mana OR yang kurang dari 1 menunjukkan bahwa kelompok dengan BBLR memiliki kemungkinan lebih rendah mengalami kejang demam dibandingkan dengan kelompok tanpa BBLR. Sedangkan nilai p-value senilai 0,3109, nilai p-value ini adalah probabilitas bahwa hasil yang diamati ini terjadi secara acak. Nah, p-value lebih besar dari 0,05 berarti tidak ada bukti statistik yang cukup untuk menolak hipotesis nol. Artinya, tidak ada perbedaan yang signifikan antara dua kelompok dalam hal kejadian kejang demam tersebut. Selanjutnya, kita akan menghitung juga menggunakan R. Di sini ada sintak dengan R-nya, dapat dilihat pada layar. Lalu selanjutnya,
Ini selanjutnya untuk uji fisernya, kalau di R ini langsung menghasilkan hasilnya kayak yang tadi sebelumnya akan menghasilkan langsung tabel tabel kontingensinya di sini. Lalu untuk uji fisernya akan menghasilkan outputnya langsung Fisher exact testnya, di mana di sini ada nilai p-value-nya dan nilai odds ratio-nya. Untuk selanjutnya, berdasarkan output R tersebut dapat diinterpretasikan hasilnya bahwa nilai p-value sebesar 0,3109 ini dengan dari apa yang nilai p-value yang lebih besar dari tingkat signifikasinya yaitu alfanya 0,05, maka dapat disimpulkan ini tidak ada hubungan yang signifikan antara riwayat BBLR dan kejadian kejang demam, di mana hipotesis nol ini atau H0 ini tidak ditolak. Lalu untuk interval kepercayaan yang sebesar 95%, di mana rentang ke interval kepercayaannya ini 0,059 hingga 1,86. Nah, karena interval ini mencakup angka 1, maka tidak ada bukti kuat untuk menyatakan adanya hubungan yang signifikan antara variabel. Lalu yang ketiga untuk odds ratio-nya yaitu senilai 0,386, di mana OR ini menunjukkan peluang kejang demam ini lebih kecil pada balita dengan riwayat BBLR-nya dibandingkan tanpa riwayat dengan BBLR. Karena OR ini tidak signifikan, di mana nilai p-value-nya ini lebih besar dibanding 0,05. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih. Selanjutnya di sini ada dengan case control ya, dengan Python. Di sini bisa dilihat ini adalah codingannya atau sintaknya. Lanjut. Nah, ini juga sama sintaknya. Lanjut. Kemudian di sini ada hasil analisis dari case controlnya pada sintak tadi yang dimana di sini ada hasil tabel kontingensinya yang dimana di sini tuh BBLR yang dimana sudah dijelaskan oleh Nadira bahwa itu tuh berat bayi lahir rendah ya yang dimana itu tuh dari 10 bayi dengan BBBLR 3 atau 30% mengalami kejang demam, sedangkan 7 atau 70% tidak mengalami kejang demam. Lalu yang tidak BBLR ini dari 70 bayi yang tidak BBLR. Nah, itu tuh 37 mengalami kejang demam, sedangkan 33 atau 47,1% itu mengalami kejang demam. Dan di sini ada odds rasionya dan p-value-nya. Untuk interpretasi ada di slide selanjutnya. Nah, yang dimana di sini ada odds rasionya yaitu sebesar 0,382 yang dimana ini tuh kurang dari 1. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa bayi dengan BBLR memiliki peluang lebih rendah untuk mengalami kejang demam dibandingkan bayi tanpa BBLR. Nah, bayi dengan BBLR ini memiliki 38,2% peluang dibandingkan bayi tanpa BBLR untuk mengalami kejang demam. Lalu untuk p-value-nya yang sudah didapat tadi yaitu sebesar 0,311. Nah, karena p-value ini lebih besar dari 0,05, maka hubungan antara status BBLR dan kejadian kejang demam tidak signifikan secara statistik. Maka tidak ada bukti kuat untuk menyimpulkan bahwa BBLR berhubungan secara signifikan dengan kejadian kejang demam dalam populasi. Lanjut. Nah, selanjutnya ini juga sama metode case control, cuman menggunakan R. Ini sintaknya. Lanjut. Dan ini lanjutan sintaknya. Kemudian lanjut. Nah, di sini ada outputnya yang dimana di sini ada tabel kontingensinya sama seperti yang tadi dan ini ada analisis case control study-nya di mana di sini ada odds ratio dan p-value-nya. Lanjut kita ke interpretasinya.
Nah, di sini odd rasionya itu didapat 0,387. Yang artinya apa? Artinya bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR) memiliki peluang 38,7% lebih kecil untuk mengalami kejang demam dibandingkan bayi yang tidak BBLR. Lalu selanjutnya untuk p-value-nya itu pada case control study ini itu 0,311. Nah, sama ini juga lebih besar dari 0,05, sama seperti Python tadi ya, teman-teman. Jadi hubungan antara status BBLR dan kejadian kejang demam tidak signifikan secara statistik. Lanjut, mungkin diserahkan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya. Selanjutnya ada kesimpulan. Berdasarkan dari proses yang telah kami lewati dan kami jalankan, kami simpulkan berdasarkan uji dengan metode Fisher dan case control, BBLR itu tidak memiliki hubungan signifikan dengan kejadian kejang demam secara statistik, di mana p-value-nya itu lebih besar dari 0,05. Lalu odds rasio yang kecil yang senilai 0,382 ini mengindikasikan adanya hubungan negatif atau peluang lebih kecil. Tetapi hubungan ini tidak signifikan secara statistik. Data ini menunjukkan perlunya sampel yang lebih besar atau variabel lain untuk mengonfirmasi hubungan tersebut. Jadi, hasil uji Fisher dan hasil uji case control ini menunjukkan bahwa berdasarkan data yang ada, riwayat BBLR ini tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan kejadian kejang demam pada balita di sampel yang dianalisis. Seperti itu, untuk kesimpulan dari analisis yang kami dapatkan. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Ini ada jurnal dari Imtiaz MH Setiarini dan seterusnya. Ini pada tahun 2024. Ini merupakan data yang kami ambil dari jurnal tersebut. Lalu ada juga daftar pustakanya yang kedua, yaitu tertera di layar. Baik, terima kasih. Mungkin pemaparan dari kelompok kami cukupkan sampai di sana. Mohon maaf apabila masih terdapat kesalahan dan kendala. Sa- Terima kasih kepada Ibu Anissa yang telah membimbing kami selama 1 semester ini, sehingga kami bisa menyelesaikan proyek biostatistika ini. Kalau begitu, kami sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.